Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Yesus yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami.
Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita tinggalkan 1 Tawarikh, kita masuk 2 Tawarikh. Pasal pertama, ayat 1 sampai yang ke-13. Kisah tentang kepemimpinan Salomo. Demikian firman Tuhan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu. Sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Besaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta, benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan, ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Amin. Bapak Ibu, apa respon kita kepada Tuhan? Bila Tuhan bertanya, minta apa yang kau inginkan, itu akan kuberikan kepadamu. Ketika Tuhan bertanya kepada Salomo yang selama ini mencari Tuhan, maka Salomo minta hikmat dan pengertian untuk memerintah bangsa Israel. Permintaan akan hikmat dan pengertian ini menunjukkan bahwa Salomo tidak berfokus kepada kepentingannya sendiri atau ambisinya pribadi, namun lebih kepada kepentingan rakyatnya, yaitu bangsa Israel yang merupakan umat Tuhan. Karena permintaan Salomo tidak berfokus pada dirinya, maka Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Permintaannya itu diperkenan oleh Tuhan. Bahkan karena perkenanan Tuhan itulah, Tuhan tidak saja memberikan hikmat dan pengertian, tetapi juga kekayaan, kejayaan, kehormatan kepada Salomo.
Selain daripada itu, permintaan Salomo ini juga menunjukkan bahwa ia sadar akan tanggung jawab yang besar dalam memerintah bangsa Israel. Dia menyadari hanya dapat menjalankan tugas itu dengan pertolongan dari Tuhan sendiri. Bukan dengan hikmat dan pengertian dirinya sendiri. Hanya hikmat dan pengertian dari Tuhanlah yang akan memampukan Salomo memerintah, memimpin, menghakimi bangsanya. Inilah berita firman hari ini bagi kita para pemimpin secara khusus. Melalui perikop pagi hari ini, mengajar kepada kita bahwa Tuhan berkenan bila kita para pemimpin lebih mengutamakan kepentingan umat Tuhan daripada kepentingan diri sendiri. Dan hal yang kedua, bagi kita para pemimpin diingatkan untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi pertolongan daripada Tuhan, yaitu hikmat dan pengertiannya. Bila Tuhan berkenan kepada kita, karena kita lebih mementingkan umat Tuhan, maka segala hal seperti Salomo tidak hanya diberikan hikmat dan pengertian, tetapi juga kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan hidup. Dan oleh hikmat dan pengertian yang dari Tuhan itu, Salomo dapat memimpin, mengerjakan tugasnya dengan baik. Saya katakan dari awal tadi, secara khusus para pemimpin. Tetapi firman Tuhan ini juga untuk semua jemaat Tuhan. Karena sesungguhnya setiap jemaat Tuhan, umat Tuhan, dipanggil untuk menjadi kepala, bukan ekor. Kepala dalam rumah tangga, kepala dalam masyarakat, kepala dalam pengertian memberi pengaruh orang-orang di sekitar kita. Mari kita menjalankan tugas kepemimpinan kita dengan mengutamakan umat Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Secara khusus firman-Mu pagi hari ini Tuhan, mengajarkan kepada kami untuk melihat apa yang berkenan di hati-Mu. Dan melalui doa Salomo, kami mengerti Tuhan berkenan kepada para pemimpin yang mengutamakan umat-Nya dan yang mengandalkan Tuhan. Dengan Tuhan memberi hikmat, kekayaan, kejayaan, bahkan kemuliaan. Pimpinlah kami menjalankan tugas kami dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pemimpin, baik di tengah rumah tangga, masyarakat, maupun terlebih secara khusus gereja Tuhan. Kami saling mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Berkati semua yang pagi hari ini beribadah doa pagi online. Berkati rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami. Mungkin di tempat usaha pekerjaan kami dipercaya memimpin beberapa orang, supaya kami juga dapat memimpin dengan baik oleh hikmat yang dari Tuhan. Juga demikian di masyarakat dan juga para pengurus di gereja Tuhan. Beri hikmat kami Tuhan, mengelola gereja Tuhan, pelayanan Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Mu, hikmat, pengertian, kekayaan, kejayaan, dan kemuliaan. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai penutup, Yakobus 1 ayat 5. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Minta hikmat Bapak Ibu untuk dapat memimpin dengan baik. Tuhan memberkati. Shalom.